Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh warga belajar paket C PKBM Widya Utama. Kali ini kita akan belajar matematika lagi, yaitu di modul baru, modul 12 tentang mengolah data mengungkap fakta dengan materi penyajian data. Submateri yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel, yang kedua, penyajian data dalam bentuk diagram. Di penyajian data dalam bentuk tabel yang pertama menggunakan tabel distribusi frekuensi data tunggal. Tabel distribusi ini dapat memudahkan kita untuk mengetahui jumlah frekuensi dari nilai data. Contohnya, di sini ada nilai ulangan matematika 20 peserta didik. Langkah yang pertama, sebelum kita membuat tabel, cari dulu nilai 30 ini berapa kali dia munculnya. Ternyata di data 30 ini hanya satu kali muncul. Jadi, frekuensi dari 30 adalah 1. Kita masukkan ke tabel 30, frekuensinya 1. Nilai 40 ternyata di sini munculnya sebanyak 2 kali. Jadi, nilai 40 frekuensinya adalah 2 dan seterusnya. Tabel selanjutnya yaitu tabel distribusi frekuensi data kelompok. Ini digunakan ketika datanya itu sudah terlalu banyak. Ketika kita akan membuat tabel distribusi dengan frekuensi data tunggal itu akan terlalu panjang, maka kita buat dengan data kelompok. Kita buat rentang, yaitu rentang antara berat badan 47 sampai 51, itu hanya ada 3 orang, frekuensinya 3. Berat antara 52 sampai 56, frekuensinya ada 4 dan seterusnya. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi relatif. Sebagai contoh di sini, frekuensi relatif dari nilai 40 adalah 10%. Jadi, semua dari frekuensi ini kita buat dalam bentuk persen. 1% itu 1%-nya dari 20 itu adalah 5%. Maksudnya gini, 1/20 kita cari persenannya dikali 100. Nanti dia akan dapat 5%. 2 ini juga kita cari dengan cara 2/20 dikali 100% hasilnya adalah 10 dan seterusnya ini. Ya, ini perbandingan antara frekuensi nilai 40 terhadap keseluruhan data. 2/20. Jadi di sini kenapa bisa dapat 10%? 2/20 dikali 100%, dapatnya 10%. Yang selanjutnya, tabel distribusi frekuensi kumulatif. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, dan yang kedua adalah tabel distribusi frekuensi lebih dari. Di sini kita bacanya data 66 karena dia bentuknya atau karena apa sih namanya, tandanya seperti itu berarti yang kurang dari 46,5 itu ada 0 orang, tidak ada. Yang kurang dari 51,5 itu ada 3 orang, dan seterusnya. Sedangkan yang lebih dari berarti yang lebih dari 46,5 orang itu ada 40, yang lebih dari 51,5 adalah 30 dan seterusnya. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk diagram. Yang pertama, diagram garis. Diagram garis ini sangat cocok digunakan untuk menyajikan data yang sifatnya berubah-ubah dalam kurun waktu tertentu. Di sini ada contoh diagram garis dari kurs rupiah terhadap dolar Amerika Amerika Serikat dalam sepekan. Di sini bisa kita lihat di hari Senin ternyata kursnya itu adalah 13.345, di hari Selasa 13.375 dan seterusnya. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu diagram batang. Jadi diagram batang itu memudahkan perbandingan antara kumpulan-kumpulan data yang berbeda. Ada dua macam. Yang pertama dalam bentuk batang vertikal, diagram batang vertikal, dan yang kedua adalah diagram batang horizontal. Cara membacanya berarti di sini
ada contoh di tabel ini untuk warna merah itu mewakili pria, untuk warna biru mewakili wanita. Jadi di RT1 itu prianya ada 50 dan wanitanya ada 70. Begitu seterusnya untuk membaca diagram batang. Selanjutnya diagram lingkaran. Diagram lingkaran biasanya itu digunakan untuk menyajikan data yang menonjolkan perbandingan dari masing-masing kategori data. Kalau di sini contohnya yaitu ada data diagram lingkaran mengenai keuangan. Ada A biaya rumah tangga, B biaya promosi, C biaya produksi, D biaya transportasi, E biaya buruh. Biasanya dia itu nanti kita akan mencarinya dengan menggunakan rumus persen. Misalnya, jumlah seluruh biaya ini adalah 1 juta. Berarti untuk mencari biaya E itu adalah biaya buruh, caranya 15% dikali 15% per 100 dikali 1 juta. Begitu. Selanjutnya ada histogram. Histogram merupakan sajian data dalam bentuk diagram yang menggambarkan sebaran frekuensi. Contoh, tersedia data nilai ujian 100 peserta ujian penerimaan pegawai di PTX. Buatlah sajian data berbentuk histogram. Penyelesaiannya masing-masing kelas digambar setinggi frekuensinya 55 sampai 59, tingginya 7, 60 sampai 64, tingginya 12 dan seterusnya. Kemudian kita buat di sini. Jadi kayak seperti diagram batang, tapi dia itu datanya di data distribusi frekuensi yang data berkelompok. Kemudian ada poligon. Poligon adalah bangun geometri berbentuk segi banyak kurva tertutup. Maksudnya segi banyak ini ya. Jadi dia itu bentuknya segi banyak. Contoh, dari data nilai ujian 100 peserta ujian penerimaan pegawai di PT X, pada contoh sebelumnya buatlah sajian data berbentuk poligon. Jadi sama saja seperti ini. Di sini ada 52 sampai 57 dibuat titik-titik, kemudian jadilah poligon hasil ujian masuk pegawai di PT X. Kemudian ada OGIF. OGIF adalah grafik yang dibuat berdasarkan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Sudah kita pelajari sebelumnya pembuatan distribusi kumulatif. Jadi kalau misalnya OGIF positif berarti dia itu yang kurang dari, sedangkan yang OGIF negatif itu adalah yang lebih dari. Bagaimana untuk penjelasan kali ini? Semoga dapat bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.